Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf, suara saya agak serak-serak karena kebetulan sedang agak flu, batuk-batuk. Mungkin terlalu banyak pidato minggu lalu. Ya. Kadang-kadang sehari bisa 3 kali. Jadi saya minta maaf kalau suara saya kurang jelas. Tapi sekarang membaik rupanya. Habis minum kopi sedikit jadi tambah baik. Yang saya hormati, saya ulangi, lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati Ketua Relawan Matahari 08 Ibu Dewi Mutiara Lubis, Founder Matahari 08, sahabat lama saya Ibu Dinut Ashraf, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Ashraf sebagai penasihat Matahari 08. Sebetulnya beliau juga kolega saya, masih bantu saya di Kementerian Pertahanan. Waktu saya menjadi Menteri Pertahanan pertama, beliau masih irjen. Habis itu pensiun tapi saya nggak lepas. Jadi ekornya saya pegang terus. Harus bantu saya terus. Ibu Nina Sujiwo, Gusti Mangkunegara. Terima kasih kehormatan bagi saya. Kalau orang Jawa, orang Solo ya ini kehormatan besar karena beliau dia termasuk bisa dikatakan putri, jadi salah satu yang dituakan dalam adat Jawa Tengah, dalam adat Surakarta. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iryawan, juga dikenal Iwan Bule. Tokoh-tokoh begitu banyak yang hadir. Ya. Duta Besar Yudi Krisnandi yang saya hormati, kawan saya lama, sudah puluhan tahun. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh yang hadir, yang saya tidak sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, para relawan, para adik-adik milenial. Oh ya, ada Pak Bonar juga di sini, ya, Mas Sekal, muda yang juga membantu saya terus sampai sekarang. Terutama saya lihat di sini banyak relawan dan terutama emak-emak yang saya hormati dan saya cintai. Hari ini saya merasa terharu, ya, saya disambut begitu baik dan saya diberi dukungan, saya diberi support, sebuah deklarasi dari saudara-saudara sekalian yang mewakili berbagai elemen dari masyarakat kita. Saudara sekalian, memang politik itu adalah tanggung jawab kita semua
sebagai warga negara. Arti politik dalam arti ilmiah, dalam arti yang baik, politik itu artinya adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Jadi, kalau sebagai warga negara, kalau sebagai manusia biasa melihat ada ketidakbenaran, ketidaknyamanan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak adil, ada dua pilihan bagi orang tersebut. Satu, menggerutu, mengomel, maki-maki, sakit hati, atau menyadari bahwa nasib suatu kaum, nasib suatu umat itu tergantung kehendak kaum itu sendiri. Apakah kaum itu, umat itu, kelompok itu, rakyat itu mau memperbaiki nasibnya atau tidak. Memperbaiki nasib tidak bisa dengan menggerutu, tidak bisa dengan ngomel, tidak bisa dengan maki-maki dan caci maki. Ini pengalaman ribuan tahun peradaban manusia. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur dari awal pendiri bangsa kita waktu mendirikan Republik Indonesia di tahun 45 dan menjelang tahun 45. Bapak-bapak, ibu-ibu pendiri bangsa kita waktu itu memilih sebuah negara yang bentuknya republik. Karena waktu itu pilihannya ada yang lain-lain. Ada yang menyodorkan, mari kita bentuk suatu kerajaan. Tapi bagaimana Indonesia terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan suku, yang mana kerajaan mana yang bisa diterima oleh semua suku dan semua kelompok etnis. Nanti ada sultan berasal dari Sukabumi, orang Cirebon nggak terima. Ada sultan dari Surabaya, orang Bali kurang terima. Akhirnya melalui musyawarah terus-menerus, pendiri-pendiri bangsa kita membuat suatu negara yang berbentuk republik. Republik di mana diambil suatu prinsip yang paling penting, yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang akan memegang keputusan atas nasib rakyat itu sendiri. Ini sesuatu keputusan yang menjawab tantangan masa. Karena memang di zaman sekarang adalah zamannya kedaulatan rakyat. Dan hari ini
saudara-saudara berkumpul di sini di hari libur, di mana banyak teman-temanmu sedang di rumah atau berjalan-jalan, berriang gembira, berleha-leha dan sebagainya, yaitu haknya. Tapi saudara-saudara memutuskan untuk kumpul dan membahas, menyatakan, mengambil sikap di bidang politik. Jadi saudara-saudara datang ke sini, saudara-saudara berpolitik. Berarti saudara-saudara faham bahwa saudara-saudara hanya bisa memperbaiki nasib masyarakat kita, hanya bisa memperbaiki nasib rakyat kita, hanya bisa memperbaiki nasib bangsa kita kalau Anda mengambil sikap. Saudara-saudara, berkali-kali di mana-mana, tiap kali saya diundang, selalu saya bicara hampir yang itu-itu juga. Saya juga heran kenapa saudara minta saya pidato lagi. Karena saudara-saudara saya kira sudah ngerti apa yang saya akan bicara. Ya kan? Betul? Indonesia harus rukun, Indonesia harus bersatu, dan sebagainya. Saya juga heran kenapa sih aku diundang terus mau dengar. Tapi saya mengerti, karena tadi ada kehendak. Saudara-saudara dalam hatimu ingin Indonesia ini lebih bagus, Indonesia ini maju. Saudara melihat, saudara merasakan tiap hari, saudara merasakan, ya, saudara merasakan katanya negara kita kaya. Dari kecil kita di sekolah diceritakan Nusantara ini begitu kaya. Zamrud di Katulistiwa, ya kan? Bahkan ada lagunya, bukan lautan, tapi kolam susu. Tongkat kayu jadi tanaman, ya kan? Ikan laut ya menghampiri dirimu. Bayangkan di negara mana ikan datang ke kita, ya kan? Kita melaut ikan ke kita. Kita mengerti dan kita tahu. Tetapi kita merasa aneh. Kenapa? Di antara kita, rakyat kita masih juga banyak yang miskin. Rakyat kita belum tentu, ada sebagian rakyat kita belum tentu makan yang baik. Ibu-ibu kita yang sedang hamil mungkin juga kurang nutrisi, sehingga bayinya yang di dalam kandungannya mungkin 9 bulan makanannya juga kurang bergizi, sehingga dia lahir dan terjadi apa yang kita ketahui bersama. Karena kurang gizi, mereka disebut stunting. Mereka ini akhirnya tumbuhnya kurang baik, kurang sempurna. Sel-sel otak kurang sempurna, sel-sel otot kurang sempurna, sel-sel tulang kurang sempurna. Saya berapa minggu lalu, saya dari Pulau Moa di Maluku Barat Daya.
Saya disambut di satu dusun oleh barisan anak-anak SD pakai celana merah, menyambut saya hampiri. Ada anak yang saya duga usianya, dugaan saya usianya 4 tahun. Saya tanya, kamu umur berapa? Umur saya 9 tahun. Umur 9 tahun, badannya seperti 4 tahun. Saya tanya lagi sebelahnya. Perkiraan saya dia sekitar juga 4-5 tahun. Kamu umurnya berapa? Saya umurnya 10 tahun. Ini di Republik kita tahun 2023. Ini memprihatinkan karena saya kira anak-anak ini nanti kalau besar dia akan kalah bersaing dengan anak-anak Malaysia, anak-anak Singapura, anak-anak Thailand, anak-anak bangsa lain yang bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita melihat gedung-gedung yang hebat. Kita mungkin, saya termasuk orang yang bisa masuk hotel-hotel yang hebat, bintang 4, bintang 5, dan sebagainya. Tapi di sekitar kita masih ada rakyat kita. Saya menemukan ada seorang tua umur 70 tahun masih menarik becak. Umur 70 tahun masih menarik becak. Saya menemukan ada orang 70 tahun masih mendorong gerobak. Dia adalah tukang ambil sampah. Pakaiannya sangat tidak baik. Orang seperti ini usia 70 tahun masih berjuang untuk mencari nafkah secara halal. Tidak mau menyusahkan orang lain. Dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kita mendengar bahwa negara kita kaya. Saya dari usia muda, saya memilih hidup sebagai seorang prajurit. Saya dibesarkan dalam keluarga pejuang, sama dengan banyak di antara saudara-saudara. Orang tua kita, kakek kita hidup di masa yang tidak gampang. Tahun 30, 40, 50, masa-masa yang tidak gampang. Saudara-saudara boleh tanya, waktu kecil tanya orang tuamu atau kakek-kakekmu, ya. Mereka bekerja sangat keras. Mereka mengalami kelaparan. Mereka berjuang untuk kasih makan anak dan cucu mereka. Kita sekarang makan nasi goreng, ya kan? Satu piring, satu telur biasanya, ya kan? Benar. Tapi rakyat kita dulu itu mungkin satu telur 1 minggu untuk satu keluarga. Dan sekarang mungkin ada rakyat kita yang masih seperti itu.
Berapa saat yang lalu saya mendapat laporan ada seorang anak, sekitar anak SMP, dia berjalan belasan kilometer pada hari Idul Adha untuk mencari daging, pembagian daging. Dan dia katakan ya dia makan daging ya sekali hari itu dalam setahun. Saudara-saudara, ini saya kira yang mendorong saudara-saudara juga berada di sini. Saudara-saudara, banyak di antara saudara sudah cukup saya lihat, tapi masih saudara ingin memperbaiki kehidupan masyarakat. Karena kita sadar bahwa dalam masyarakat yang damai, dalam masyarakat yang bahagia, tidak mungkin segelintir orang hidup nyaman, di sekitarnya hidup dalam kesulitan. Ini tidak mungkin dan tidak manusiawi. Karena itulah saudara-saudara, walaupun saya memilih hidup sebagai prajurit, justru karena saya masuk di tentara, saya semakin sadar betapa besar peran rakyat biasa terhadap kemerdekaan, kedaulatan, keberadaan bangsa kita. Republik ini tidak dibangun oleh satu dua orang. Republik ini tidak dibangun oleh satu keluarga. Republik ini dibangun oleh ribuan, ratusan ribu, dan jutaan rakyat biasa. Saudara-saudara, saya sadar dari hari-hari pertama saya menjadi tentara, kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat di kampung-kampung itu keluar dari rumah membawa minuman, membawa makanan, walaupun makanan sangat sederhana, mungkin sepotong singkong, 2 potong pisang, 1 cangkir teh. Kita waktu itu masih muda, kita waktu itu kecapean, kehausan. Kita datang, kita lihat ada teh disajikan oleh rakyat di desa, dan kita minum. Waktu itu tahun 70-an. Sebagian besar rakyat kita rumahnya gedek, lantainya tanah. Sekarang masih banyak rakyat kita lantainya tanah. Baru setelah itu saya sadar, 1 cangkir air teh panas itu, ibu itu jalan mungkin 3 kilo untuk ambil air. Dia tidak punya air di rumahnya. Dia jalan ambil air 3 kilo, dia kembali bawa air itu 6 kilo, dia jalan ambil air. Dia cari kayu, karena waktu itu kayu bakar. Ibu-ibu mencari kayu bakar tiap hari untuk masak, karena bapak-bapaknya ada di lapangan bertani atau lagi menjadi buruh di kota. Artinya 1 cangkir yang dia rela berikan, itu apa yang harus dia lakukan? Ambil air, ambil kayu, masak, demi cintanya mereka kepada negara ini. Rakyat kecil begitu cinta sama negara ini. Rakyat kecil begitu. Yang merebut kemerdekaan adalah rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itu
Saya selalu merasa hutang. Saya jadi tentara karena rakyat. Sepatu saya yang pakai, baju yang saya pakai, pangkat yang saya diberikan, wewenang, kehormatan. Karena itulah di hati saya, di benak saya selalu berkembang suatu kehendak. Saya harus berbuat untuk rakyat saya. Saya harus berbuat, harus memberi, harus menyumbangkan apa yang bisa saya sumbangkan. Dan karena itulah saudara-saudara, saya masih berjuang di bidang politik. Saya ingin memperbaiki kehidupan rakyat saya. Dan karena itulah saudara-saudara, saya datang di sini di depan saudara-saudara dan di depan banyak kelompok selama berminggu-minggu ini. Saya terima dukungan saudara-saudara. Dengan rasa sebenarnya bahwa saya sebenarnya tidak sehebat yang saudara pikirkan. Saya manusia biasa. Tetapi harapan yang saudara sampaikan kepada saya, itulah saya terima sebagai sebuah amanah. Sebagai sebuah penugasan. Sebagai sebuah harapan. Bersedih. Karena saya melihat banyak harap untuk Indonesia lebih baik. Tujuan setiap manusia, seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang Sunda, seorang Madura, apakah seorang Sumatera, seorang Riau, Aceh, seorang Dayak, seorang Papua, seorang keturunan Tionghoa, seorang Buddha, Hindu, semua. Keinginan kita sama. Kepentingan kita sama. Apakah kita rambut keriting, apakah kita kulit warna putih, warna hijau, kepentingan kita sama. Cita-cita kita sama. Kita ingin hidup dengan layak. Kita hidup. Kita ingin hidup aman, iya kan? Dan kita ingin lingkungan kita hidup layak. Orang tua kita ingin hormati, kita ingin mengabdi, karena dia membesarkan kita. Keinginan semua disuruh, saya kemana-mana, saya bertugas di mana-mana sama. Mungkin ada yang lebih tinggi status sosial, ada yang lebih kaya, tapi di ujungnya orang yang paling kaya pun dalam hati faham dan mengerti pada saat dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kekayaannya dia tidak bisa bawa bersama dia. Dan orang yang terkaya pun akhirnya menyadari kekayaan ini kalau bisa
saya gunakan untuk membantu orang yang tidak beruntung. Karena itu banyak orang kaya itu membuat yayasan, membuat sekolah, membuat yatim, membuat suatu pesantren, membuat macam-macam. Itu saya lihat. Di semua bangsa, semua suku, saya melihat itu. Karena di ujungnya orang yang paling kaya pun tahu bahwa kalau di taksi meteran ya Argo, tiap hari Argo berjalan terus, ya kan? Dan kita semua menuju panggilan yang terakhir. Jadi saudara-saudara, sisa hidup kita memang sebaiknya dan seharusnya kita tujukan, kita fokuskan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membantu masyarakat sekitar kita, hal-hal yang bisa membantu orang yang lebih susah dari kita. Karena itu saudara-saudara, saya semangat, saya terima dukungan saudara-saudara. Saya terima dukungan saudara. Saya ingin berjuang bersama saudara-saudara. Saya ingin bersama saudara, bersama kekuatan rakyat, saya ingin melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Saya telah bersatu dengan Presiden Joko Widodo. Dulu saya tahu ini emak-emak banyak kecewa saya gabung. Tapi saya yakin bahwa emak-emak mengerti dan sekarang faham. Saya bersatu sama Pak Jokowi. Saya menjadi, walaupun beliau kalahkan saya 2 kali. Jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris, if you can't beat them, join them. Itu dalam arti yang baik, karena persaingan, kompetisi, rivalitas itu bagus, tetapi di ujungnya tidak boleh menjadi permusuhan. Itu orang-orang yang tidak dewasa. Bangsa yang tidak dewasa seperti itu. Makanya kita bersyukur. Bangsa Indonesia punya suatu adat, suatu kebiasaan yang lain. Kita berbeda pendapat. Kadang-kadang pukul meja. Apa kau? Apa kau? Ya. Tapi pada ujungnya sudah kan, gimana sih lo? Kan kita temen. Apain kita ribut-ribut? Nah itu. Harus ada kesadaran itu. Saudara-saudara, itu contoh berkali-kali yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita tahu Bung Karno begitu banyak jasanya, begitu juga punya kekurangannya. Di ujungnya terjadi suatu konflik politik. Kalau beliau keras, kalau beliau ingin mempertahankan kekuasaan beliau dengan segala cara, mungkin terjadi perang saudara yang luar biasa. Beliau tidak mau. Beliau turun dengan baik. Demikian Pak Harto. Demikian juga beliau
Waktu itu pegang semuanya di tangan beliau. Tentara, polisi, semua. Beliau tidak mau berkuasa tanpa dukungan rakyat. Beliau turun dengan baik. Dan seterusnya semua pemimpin-pemimpin kita. Kita bersyukur kita punya tradisi seperti itu. Bahwa akan ada perbedaan pendapat, itu biasa. Bahwa akan ada yang merasa dirinya hebat, yang lain tidak hebat, itu oke, nggak ada masalah. Ya. Saudara-saudara, dalam nanti perlombaan yang akan datang, atau pertandingan yang akan datang, pemilihan umum, monggo silahkan rakyat biar menilai, ya kan? Rakyat yang menilai. Kita tidak boleh, yang saya minta selalu, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang negatif, ya. Saling mengejek dan sebagainya, saling menghujat. Karena ini taktik politik di banyak negara seperti itu. Black campaign lah, ya kan. Dan ya saya sudah kenyang, saya sudah biasa. Jadi ya jawaban saya terhadap banyak black campaign itu, ya silahkan rakyat yang menilai. Karena kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat. Saya antusias setelah saya masuk pemerintah dari dalam, setelah saya melihat data-data, fakta-fakta, semakin terkesima saya, semakin takjub saya atas kekayaan dan potensi bangsa Indonesia. Luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita turun ke rakyat, minta ke rakyat kesempatan untuk kita memimpin negara ini. Karena saya yakin dengan pengelolaan yang benar, dengan strategi yang baik, kita teruskan strategi Pak Jokowi yang benar dan kita perbaiki yang kurang. Saudara-saudara, negara kita akan jadi negara yang luar biasa, saudara. Kekayaan kita luar biasa. Sebagai contoh, ini ahli dunia, Bank Dunia, PBB, semua menilai mungkin Indonesia satu-satu negara yang bisa swasembada BBM. Satu. Tapi hebatnya swasembada BBM dari energi terbarukan. Dari energi terbarukan. Dari mana? Saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi kita mungkin 25 juta ton, sekitar itu. Kebutuhan kita 6-7 juta untuk minyak goreng. Sisanya kita bisa pakai untuk bikin solar, biosolar, biodiesel dari tanaman yang tidak akan habis-habis. Saudara-saudara, Brasil sudah B100 dan kita sudah B100 juga berapa tahun yang lalu. Tapi kita ambil sekarang jalan tengah masih B30. Tapi kalau perlu kita B100, 100% solar kita dari tanaman, dari kelapa sawit. Tetapi ternyata kita bisa bikin juga bensin, ya, Pertamax dan sebagainya
dari etanol. Dan etanol kita bisa dapat dari mana? Dari tebu. Bioetanol dari tebu. Dan rencana kita akan tanam tebu dalam skala yang besar. Jadi kita potensi 100% bisa menghasilkan energi kita sendiri, tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan polusi karena ini bio, ya. Dan juga kita tidak perlu impor BBM dari negara manapun di dunia. Uang yang sekian miliar dolar tiap tahun kita kirim keluar, kita bisa putarkan di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Jadi masa depan satu persatu saya bisa uraikan, tapi saya ini ternyata waktu saya sudah mau habis. Ini repotnya kalau saya tadi minum secangkir kopi, tapi dikasih sedikit sekali. Konspirasi. Soalnya kalau satu cangkir itu jatah saya pidato itu 3 jam. Tapi saya ini sebentar lagi saya harus menghadap seseorang penting. Jadi saya minta maaf saya tidak bisa terus. Belum kita bicara hilirisasi. Hilirisasi adalah semua bahan baku kita mau olah di Indonesia. Kita tidak mau jual komoditas kita, tambang kita, mineral kita, apapun yang kita hasilkan, kita tidak mau jual murah lagi. Harus diolah di Indonesia. Sebagai contoh, 1 kilang minyak di Jepang, 1 kilang minyak di Jepang, 70% hasilnya adalah memang BBM, 30% adalah sisa limbah. Limbah ini bisa menghasilkan 40.000 pabrik. 1 minyak, limbahnya menghasilkan 40.000 pabrik. Bisa kita bayangkan berapa ratus ribu insinyur kita bisa bekerja, berapa karyawan dan turunannya. Jadi saudara, rakyat kita, anak-anak muda kita butuh lapangan kerja yang baik, dan itu yang dicanangkan oleh Pak Joko Widodo. Untuk Indonesia maju, untuk Indonesia makmur, kita harus lakukan kita harus jadi negara produsen. Kita harus bikin mobil kita sendiri, motor kita sendiri, semua kita harus bikin sendiri, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas sekali lagi dukungan saudara-saudara, tapi mohon dukungan ini jangan sampai hanya sampai kumpul-kumpul dan teriak-teriak, tapi kita harus turun ke rakyat. Lingkunganmu, kalau hari ini disampaikan berkumpul berapa, 1.000 orang di sini, artinya kalau pulang bisa meyakinkan 10 orang saja, ya, tiap minggu 10 orang. Bayangkan 4 bulan lagi, 16 minggu, berarti 116 kali 10.000. Ini pengaruh. Marilah kita lakukan yang disebut the ripple effect. Kalau kita lempar batu di kolam, terjadilah gelombang-gelombang
Saudara yakinkan lingkunganmu. Saya kira lingkungan kan ada saudara, adik, kakak, adik ipar, besan, karyawan, kawan, teman. Ya. Yang punya pabrik, karyawan dan sebagainya. Luar biasa dampaknya. Bersama-sama, marilah kita wujudkan Indonesia yang makmur. Mari kita hilangkan kelaparan. Mari kita hilangkan stunting. Saudara-saudara, cita-cita saya kalau presiden, saya ingin seluruh anak Indonesia bisa makan siang dengan baik. Seluruh anak Indonesia. Seluruh anak Indonesia. Dan ibu-ibu yang hamil. Kita tidak perlu banyak pidato, kita tidak perlu banyak teori. Kita harus lakukan itu. Saya sudah hitung dengan pakar-pakar yang hebat, ternyata kita mampu untuk memberi makan siang kepada semua anak Indonesia. Nanti ada yang tanya, apa mungkin? Pasti selalu ada, ya kan? Di seluruh dunia itu ada orang yang tidak berani, berpikir saja tidak berani. Apalagi bertindak, berpikir aja tidak. Apa mungkin, ya kan? Banyak negara sudah lakukan yang lebih di bawah kita ekonominya. Itu akan kita lakukan. Mari kita berjuang bersama menerima mandat dari rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.